Shalom saudara, selamat pagi. Semuanya sehat, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima renungan pagi. Tuhan Yesus, betapa kami penuh syukur di pagi yang indah ini karena kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya sebelum kami memulai aktivitas di sepanjang hari ini, mari Engkau berfirman kepada kami untuk menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu bukti kelahiran baru. Galatia 5 ayat 1 berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah tegak dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, setiap orang Kristen yang telah lahir baru akan mengalami kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Kemerdekaan yang dimaksud adalah merdeka atas kuasa dosa, atas kutuk, atas kuasa kegelapan, dan segala sesuatu yang ditimbulkan oleh dosa. Karena saat kita belum dilahirkan kembali, kita berada di bawah hukum dosa yang akan membawa kepada kebinasaan. Nah saudara, banyak orang Kristen mengaku sudah dilahirkan kembali atau lahir baru, tetapi mereka masih terikat oleh berbagai hawa nafsu atau perbuatan-perbuatan dosa, percabulan, iri hati, dengki, dan masalah-masalah lain yang masih mengikat dia, termasuk kepercayaan nenek moyang, adat istiadat yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan perintahkan begini, jauhilah tahayul dan dongeng nenek moyang. Ingatlah dirimu beribadah. Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang mengalami lahir baru tidak lagi hidup dalam kegelapan atau dosa, karena Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah anak-anak terang. Oleh karena itu, kita harus menanggalkan semua perbuatan gelap dan hidup dalam kebenaran setiap hari. Keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini tidak mudah karena kita harus menjadi terang itu. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan selalu ada upah bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Seperti tertulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Nah saudara, di hari-hari akhir ini banyak orang kehilangan damai sejahtera dan tidak ada ketenangan ataupun ketenteraman. Bukan karena mereka tidak punya uang atau harta, tetapi karena mereka tidak hidup dalam terang atau kebenaran Tuhan. Mereka lari ke tempat-tempat hiburan atau mengkonsumsi obat-obat terlarang, tetapi tidak mendapatkan apa yang ia harapkan. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Ingatlah, kehidupan ini tidak bergantung kepada harta atau hal-hal materi saja, tetapi terutama kepada kuasa kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saya akan mendoakan saudara semuanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda supaya kami betul-betul mempunyai bukti bahwa kami telah lahir baru, kami ciptaan baru. Karena kami ciptaan baru, maka perkara-perkara yang lama sudah berlalu, sudah hilang lenyap dari kehidupan kami. Itu sebabnya kami serahkan hidup yang baru ini di dalam altar kekudusan-Mu. Berkenankan Engkau memakai hidup kami
menjadi terang bagi dunia yang masih hidup di dalam kegelapan ini. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang benar-benar tulen, bukan orang Kristen KTP, Kristen kulit, Kristen keturunan, tetapi betul-betul kami telah menerima Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan penuh pengertian, dengan tekad bahwa Engkaulah Sang Juru Selamat kami yang telah menebus kami dan memerdekakan kami dari hukum dosa. Terima kasih banyak Bapa, Engkau begitu baik. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Pakailah kami menjadi alat yang berguna dalam kami hidup supaya memenangkan jiwa untuk kerajaan-Mu yang kekal. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan jaga, dan Tuhan lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, selamat pagi. Tetap semangat, sampai berjumpa esok hari.